Aku adalah istri utama bangsawan. Anak tunggu yang dididik dengan baik. Setelah lulus ujian tertinggi, ia bersikeras menikahi gadis saudagar. Sejak itu ia tak peduli karier. Aku mati-matian ingin meluruskannya. Tapi malah dibilang bersaing dengan menantu. Aku jadi mertua jahat terkenal di ibu kota. Akhirnya diceraikan dan mati dalam malu. Nyonya, sebaiknya ibu keluar sekarang. Tuan muda dan nyonya muda menunggu untuk memberi hormat. Kalau ibu tidak keluar, akan kehilangan waktu baik. Ini rumahku yang dulu. Aku terlahir kembali. Nyonya, hari ini hari bahagia. Bukankah ibu selalu ingin tuan muda menikah? Di kehidupan lampau, karena aku sakit parah. Karena mertua sakit hingga terlambat. Tunggu waktu baik berikutnya. Kalau tidak, aku batal nikah. Jinzu benar. Bu, bukankah ibu paling taat aturan? Hari ini patuhi aturan dengan baik. Istri utama ini benar-benar tua. Banyak ulah, di hari bahagia pura-pura sakit, sial sekali. Ayo, aku pergi sekarang. Ibu pergi seperti ini? Bukankah mereka menunggu? Jangan sampai terlambat waktu baik. Kenapa muka nyonya pucat sekali? Bedak pun tak bisa menutupi bau obat? Bisa karena apa lagi? Kabarnya nyonya sakit karena kesal pada putranya. Siapa yang tahan? Tuan muda malah berkata dengan yakin, ibunya hanya ngambek. Dia memaksa untuk dijemput, kelihatannya seperti memaksa. Menurutmu, apa yang ada di pikiran Tuan Muda Hou kita ini? Pengantin baru langsung melawan ibu mertua. Sungguh tidak berbakti. Gelar juara pertama, mungkin hanya berilmu tanpa moral. Kau tidak merawat penampilanmu, tidak pantas. Dia sejak dulu tidak puas karena aku hanya punya satu anak laki-laki, dan itu merusak kesehatanku. Akibatnya keluarga Hou punya sedikit keturunan, dia tidak pernah ramah padaku. Apalagi setelah Ruan Jinzu melahirkan 3 sekaligus, dan dalam 3 tahun dia memiliki 6 anak, itu menjadi senjata andalan untuk menekanku. Aku menantu yang tidak berguna, sampai sakit parah di saat seperti ini. Awalnya tidak ingin merusak suasana bahagia ini. Tuan Hou sedang berperang, aku sungkan, biar Anda yang duduk di kursi utama. Dan lebih mampu mengendalikan suasana. Wen Yuan dengan tulus datang menjemput, sebagai ibu tidak enak hati, mengecewakan bakti anaknya. Dan takut melewatkan waktu baik. Jadi aku hanya bersiap seadanya. Mohon maaf atas ketidaksopanan saya. Ruan Jinzu tidak diragukan lagi adalah batu yang memecah aturan keluarga bangsawan, menikah dengan keluarga Hou sebagai putri saudagar, tidak naik tandak, tidak menutup wajah, menikah dengan menunggang kuda. Seorang juara bisa berkeliling kota menunggang kuda. Mengapa aku tidak bisa? Sujud kepada langit dan bumi. Sujud kepada orang tua. Lihat, pas sekali. Jika aku menunggu berdandan, kalian pasti tidak mau bersujud. Ketinggalan waktu, bukankah itu salahku? Awalnya kupikir hari ini aku tidak akan hadir, hadiah untuk pengantin baru akan kuberikan besok saat minum teh tadi terjadi sesuatu yang mendadak, tidak sempat mengambilnya. Maka untuk sementara, kuberikan ini dulu padamu. Terima kasih, Ibu. Tapi Jinzu adalah istri sah. Meskipun gelang giok ini berharga, tetapi memberikan barang bekas kepada pengantin baru, sungguh tidak pantas. Maafkan Jinzu yang ceroboh. Sepertinya saya tidak beruntung menerimanya. Di kehidupan sebelumnya, karena mengikuti mereka, aku menderita. Setelah itu, semua gosip menimpaku. Sekarang tidak ada aku yang menjadi tameng. Setiap tindakan Ruan Jinzu yang dia anggap berani dan sombong. Di mata mereka sangat konyol. Berani? Apakah orang tuamu mengajarimu seperti ini, untuk menerima pemberian orang yang lebih tua? Ini adalah pusaka keluarga Shao, hanya diwariskan kepada istri sulung. Seharusnya menunggu sampai kamu melahirkan putra sah baru diberikan padamu. Entah sudah melalui berapa tangan, kamu meremehkan barang bekas, tapi tidak seharusnya gegabah seperti ini.
Kulihat kualitas giok ini juga tidak bagus, tidak layak menjadi pusaka keluarga. Di rumahku, beberapa hari lalu dapat sepotong batu giok lebih baik buat sepasang lagi. Batu itu benar-benar berkualitas tinggi. Dia terlalu ingin menunjukkan kemampuannya. Sifat materialistisnya jelas terlihat. Dasar wanita bodoh, ini adalah pemberian langsung dari permaisuri pendiri negara, mana sebanding dengan batumu yang tidak pantas. Ibu, tenanglah, gelang ini masih bisa diperbaiki dengan emas dan giok. Ibu, Pengantin baru memecahkan pusaka keluarga, nenek marah dan membanting tongkatnya, tuan muda membuat ibunya marah sampai muntah darah. Satu selesai, yang lain tampil. Pertunjukan besar hari ini cukup untuk menjadi bahan pembicaraan di ibu kota selama setengah tahun ke depan. Ini baru permulaan. Di kehidupan sebelumnya, setelah mengurus pernikahan, aku tidak istirahat dengan baik, terbaring sakit lebih dari 2 bulan. Tubuhku lemah. Harus terus minum obat untuk pemulihan, entah apakah itu darah beku yang terpendam di hati dimuntahkan, dan beristirahat dengan baik. Hanya 3-5 hari, tubuh sudah pulih sepenuhnya. Dan hanya dalam 3-5 hari ini, Ruan Jinzu yang seharusnya saling bertentangan, dan nenek malah akrab seperti cucu sendiri. Hahaha. Dia membuat kesalahan sebesar itu. Nenek bisa begitu mudah memaafkan. Hanya ada satu kemungkinan. Dia hamil. Jinzu melahirkan prematur 2 bulan. Baru 8 bulan sudah melahirkan. Ini salahku. Lahir di bulan ke-8, bagaimana kau menjadi ibu mertua? Anda setiap hari menjaga Jinzu, kenapa masih membuatnya prematur? Aku setiap hari masak sup dan merawat. Tidak berani lengah. Siapa sangka perawatanku kurang sempurna. Perawatan kurang sempurna. Ya, perawatan kurang sempurna, apalagi yang bisa dibantah? Sudahlah. Ruan Jinzu jelas melahirkan cukup bulan. Tapi malah mengalihkan dampak aib itu ke diriku. Apakah tubuhmu sudah lebih baik? Selama kau sakit ini, Jinzu selalu di sisiku merawat. Setiap pagi dan sore memberi hormat. Ini baru perilaku seorang menantu. Dokter bilang sakitku parah. Setidaknya harus istirahat 3 bulan untuk memulihkan akar kesehatan. Karena tubuhmu tidak baik, maka istirahatlah dengan baik. Urusan rumah tangga serahkan pada Jinzu. Dia adalah calon nyonya rumah bangsawan. Juga harus belajar memegangnya. Baiklah. Kebetulan menantu juga merasa mengurus istana ini bertahun-tahun lelah menumpuk menjadi sakit. Jinzu mau membantuku. Aku senang sekali. Tuan tidak ada di sini. Istana ini sungguh sepi. Menantu sudah bertahun-tahun tidak pulang ke rumah orang tua. Kali ini berencana pulang ke rumah orang tua untuk memulihkan diri. Setelah sembuh akan kembali. Kau? Apalagi penyakit ini datang dengan ganas. Pasti menantu Wen Yuan akan merawat dalam waktu lama. Mereka pengantin baru, khawatir tidak baik untuk keturunan. Kali ini aku juga ingin membawa Wen Sheng. Kenapa seorang anak selir yang rendah status? Kenapa tiba-tiba kau memikirkannya? Xiao Wensheng, di kehidupan sebelumnya, mutiara yang tersembunyi dan rajin. Juara ketiga, ujian kekaisaran berikutnya. Dia hanya kurang satu latar belakang yang mulia untuk sukses. Dibandingkan dengan orang ini yang lulus sebagai juara pertama. Bodoh yang tidak tahu diri. Lebih pantas menjadi anakku. Sekarang, Wen Yuan sudah berkeluarga dan mapan. Di istana Marquis hanya ada 2 pria. Tentu saja aku harus merencanakan masa depan. Saudara kandung dalam pertempuran, nanti mereka sama-sama menjadi pejabat, supaya saling mendukung. Aku berniat menjodohkan Wen Sheng dengan Jinyin. Tidak, aku tidak setuju. Saat kau membatalkan pertunangan, kau bilang hanya menganggap Jinyin sebagai sepupu. Sekarang apa hakmu untuk tidak setuju? Dulu kau dengan sombong merobek surat perjanjian pernikahan. Sama sekali tidak peduli reputasi. Jinyin dan gadis-gadis belum menikah dari keluarga Su. Membuat hubunganku dengan keluarga asalku tiba-tiba menjadi dingin. Sekarang aku ingin Wen Sheng memperbaiki kesalahan yang kau buat. Apa alasanmu untuk tidak setuju? Ibu, Wen Sheng hanyalah anak selir. Tahun ini, ujian kekaisaran, dia tidak lulus sama sekali. Bagaimana bisa dia layak untuk sepupu yang mulia? Kau tahu itu penghinaan bagi Wen Yuan dulu demi menikahi Jinzu. Kau pergi membatalkan pertunangan dengan Jinyin dengan gegap gempita. Saat kau merobek surat pernikahan, pernahkah kau berpikir Jinyin adalah putri sah keluarga Su, dia sepupumu sendiri? Aku mengejar cinta sejati.
Cinta sejati sekarang, seluruh ibu kota memberitakan putri sah keluarga Su tidak sebanding dengan anak perempuan pedagang, memaksa Jinyin kehilangan reputasi, sampai sekarang tidak ada yang berani melamar. Aku sebagai bibinya, melahirkan anak lelaki yang begitu bodoh karena cinta, menimbulkan masalah seperti ini. Selain menyerahkan anak selir ke keluarga Su, sebagai batu loncatan. Apa lagi yang bisa aku rencanakan? Ibu mertua, apakah kata-kata ibu menasihati menantu? Dulu pembatalan pertunangan. Juga karena kakak Wen Yuan sangat bersikeras. Mau memberikan status pada menantu. Status, kau tahu? Karena status ini kakakku, Tuan Su kemarin sudah mau memutus hubungan denganku. Su Yixian, putri keluarga Su belum mati semua. Tidak perlu kau berpura-pura, Jinyin seumur hidup ini. Anggap saja mati, pada hari putramu menjadi juara pertama. Sedangkan kegagalan dalam ujian kekaisaran itu tidak masalah. Dulu di luar akademi, kamu mengundang banyak guru sehingga bisa menjadi juara di usia muda. Sedangkan Wen Sheng belajar sendiri juga lulus menjadi juren. Terlihat dia memang bakat belajar. Ku dengar Jiang Taifu pensiun tahun ini. Aku berencana mengundangnya untuk mengajar Wen Sheng. 3 tahun kemudian Wen Sheng pasti lulus. Guruku hanya Guo Zijian Jijiu. Apa haknya dia bisa minta Taifu mengajar dia? Ibu, kenapa begitu tidak adil? Kamu sebagai anakku putra sah dari wangsawan sejak lahir sudah tidak adil. Sekarang kamu menikahi putri pedagang sebagai istri sah. Ke depan, para sastrawan akan membencimu karena bau uang menjauh darimu. Apa gunanya peduli status guru? Tangga yang pernah aku buat akan menjadi panggung kejatuhannya. Ke depan, Wen Sheng lulus kakak beradik jadi Jinshi, mengharumkan nama keluarga. Wangsa semakin makmur berbuah lebat, apa salahnya? Pantaskah putri dari keluarga terhormat? Wawasannya memang luas, kamu repot-repot peduli. Kamu sudah bertahun-tahun tidak pulang ke rumah orang tua, pulang sekali malah sakit. Ini karena Wangsa tidak merawat dengan baik. Kamu pergi buka gudang pribadiku, pilih beberapa gerobak kain tebal untuk dibawa nyonya pulang, supaya mewakiliku minta maaf pada besan. Terima kasih ibu sudah mengizinkan. Sumber daya yang pernah kuberikan padanya dia tidak menghiraukan. Sekarang dibagikan ke orang lain dia malah jadi panik. Tidak apa, masih banyak urusan selanjutnya. Kamu bicara dong. Cukup. Kudengar kamu pindahkan 10 gerobak hadiah. Menantu tahu itu kurang niat dari ibu. Seharusnya tidak disia-siakan. Keluarga Su meski tidak begitu terkenal tapi bisa dibilang keluarga besar. Jika ingin sopan santun sempurna takutnya seluruh gudang ibu dipindahkan pun tidak cukup. Kamu Hanya bisa pilih beberapa yang indah untuk kerabat dekat. Ibu jangan menyalahkan diri sendiri. Orang tuaku pasti tidak menganggap ibu tidak sopan. Oh ya? Kamu ternyata sangat perhatian. Menantu selalu pengertian merawat ibu adalah tugasku. Karena tidak ada yang merekomendasikan Xiao Wenyuan hanya menjadi pejabat kecil di Han Linyuan. Karena ini menjenguk kakek dari pihak ibu. Kenapa tidak bisa bawa aku? Aku sebagai istri cucu juga ingin bertemu keluarga ibuku. Keluarga kakek statusnya tinggi, statusmu bagaimana bisa pergi? Jangan macam-macam. Dulu kamu sendiri yang menolak putri bangsawan itu. Pertunangan sepupu perempuan. Sekarang kau malah merendahkan latar belakangku. Aku hanya berkata jujur. Apa kau tidak tahu diri? Kali ini aku pergi meminta paman untuk membantumu. Membuatku hanya menjadi pejabat rendahan tingkat 6 selama bertahun-tahun, pejabat kecil. Ternyata begitukah pikiranmu? Apa yang kukatakan salah? Ibu, apakah kau menjemputku? Jinzu adalah seorang wanita, dia tidak mengerti hal-hal rumit ini. Ibu, jangan menertawakannya. Aku sedang menertawakanmu. Ibu, Siang bolong begini, kenapa mulai bermimpi? Kau telah menyinggung pamanku. Aku pergi untuk meminta maaf. Dia saja belum tentu mau menerimanya. Apa haknya untuk membantumu? aku keponakan kandungnya. Yang mau dibantunya adalah menantunya sendiri. Apa urusannya dengan anak sepupuku yang sudah menikah? Apa kau tidak tahu diri? Lalu kenapa ibu membawanya? Dia bahkan bukan anak ibu. Tapi dia tetap memanggilku ibu, bukan? Kau boleh tidak peduli masa depan. Tapi aku tidak bisa meninggalkan keluarga asalku. Kalau tahu,
Aku tidak akan membiarkanmu menikah. Hal merepotkan ini, di istana dan dengan suami, sering berpisah. Anak durhaka, urusan keluarga. Semuanya menimpa dirimu. Ibu. Anakmu sudah pulang, kan? Yi Xian kita, putri termulia dari keluarga Su, putri yang paling disayang. Tapi soal pembatalan pertunangan. Sepupumu juga tidak marah padamu karena pembatalan itu. Lagi pula kau sudah berusaha mencegah, itu karena Xiao Wenyuan yang ngotot. Apa yang bisa kau lakukan? Yi Xian kita sudah berusaha sebaik mungkin. Ini bukan salahmu. Kakak, Kau sudah pulang. anak ini, Wen Sheng, juga aku lihat tumbuh besar. Dia kehilangan ibunya saat masih kecil. Meskipun bukan anak kandungku, tapi lebih dari anak kandung, Wen Yuan, menghancurkan masa depannya sendiri. Kedepannya aku tidak perlu lagi mencurahkan banyak tenaga. Anggap saja keluarga Su tidak punya cucu ini. Walaupun Wen Sheng gagal dalam ujian, tapi menurutku dia punya potensi untuk menjadi menteri. Aku sudah mengundang Jiang Taifu sebagai gurunya. Pada ujian musim semi berikutnya, dia pasti akan lulus. Beberapa bulan ini aku di rumah memulihkan diri. Wen Sheng belajar di sekolah keluarga kita. Kakak bisa mengujinya kapan saja. Aku sungguh ingin Jinyin menjadi anakku. Kakak, jangan biarkan orang lain menghancurkan masa depannya. Baik. Anak perempuan yang tidak berguna. Yang terpenting dari seorang pria adalah bakat dan karakter. Bagaimana bisa hanya punya wajah tampan? Aku juga tertarik pada wajah kakakmu. Kalau tidak, mana mungkin aku menikah dengannya? Jinyin tadinya sedih karena putusnya pertunangan. Sekarang setelah melihat orang seperti ini, dia melupakan pria brengsek itu. Benar, mana ada bunga yang hanya suka sendirian? Hanya saja dia dulu jarang bergaul dengan pria luar. Xiao Wensheng ini sebenarnya untuk menghindari sorotan putra sah, sengaja menyembunyikan kemampuannya. Sekarang diberi kesempatan, pasti dia akan meraih prestasi. Di kehidupan sebelumnya, setelah pertunangan dibatalkan, Wanita bangsawan itu kaku, semua sama. Hanya Jinzu yang hidup. Unik, Jinyin dijadikan batu loncatan untuk terkenal. Merusak reputasinya. Akhirnya tinggal di rumah menjadi perawan tua seumur hidup. Tapi dia adalah wanita bangsawan yang sangat luar biasa. Jika bukan karena obsesi itu, banyak keluarga bangsawan ingin mempekerjakannya, tapi dia tidak sempat. Adikku melihat dua anak itu akur. Hatiku akhirnya tenang. Pertunangan ini sudah pasti. Xiao Wenyuan akan menikah dengan Jinyin dengan megah. Kamu melihat dia harmonis dengan orang lain. Bagaimana rasanya ya? Nyonya dan nyonya muda bertekad melakukan reformasi. Sejak hari pertama Anda pergi, mereka mulai memeriksa pembukuan. Mereka tahu harga pasar. Pembelian di sini para pelayan menggelapkan uang. Berapa banyak yang hilang sebelumnya. Sekarang kalau bisa diganti, ya sudah. Yang tidak bisa diganti, semuanya dijual untuk melunasi hutang. Di rumah bangsawan dan adipati, tidak ada pelayan yang tidak mengambil keuntungan. Air yang terlalu jernih tidak akan ada ikan. Kalau tidak ada keuntungan, mereka pasti akan mencari cara untuk memeras keuntungan. Sejak saya mengelola rumah, saya membiarkan para pelayan menaikkan harga 0,5%. Ruang gerak 0,5% ini, sebenarnya yang dibeli adalah reputasi dan hati orang-orang di istana. Tidak hanya itu. Keluarga kita sudah kaya, lalu mulai memutuskan hubungan keluarga, mau membuang kita kerabat miskin, ini jauh-jauh. Harus pergi ke kuil leluhur untuk bersujud, bertanya pada leluhur. Mereka tidak mudah dihadapi. Sekarang semua orang di istana merasa terancam, semua menunggu nyonya kembali untuk memimpin. Soal mengelola rumah nenek sendiri yang menyerahkannya kepada Jinzu. Jinzu punya pikirannya sendiri. Kalau tidak cocok, tentu nenek yang akan turun tangan menyelesaikan. Saya juga tidak enak ikut campur. Mengganggu niat nenek untuk mengajar sepenuhnya. Nenek sudah bertahun-tahun menjadi pengelola yang lepas tangan. Sebaiknya dia keluar dan menggerakkan tulang-tulang tuanya. Saya sudah memberikan arahan kepadanya, siapa yang harus dimintai keputusan. Selanjutnya, kalau ada orang dari istana datang lagi, semua ditolak dengan alasan sedang sakit dan perlu istirahat. Menolak orang di luar pintu. Nyonya saatnya kembali ke kota.
Ruan Jinzu kurang beruntung, di awal nenek sudah bertahun-tahun tidak mengelola rumah. Sekarang dia turun gunung, yang dihadapi adalah istana yang kacau balau. Belum beberapa hari sudah tidak sanggup. Masuklah. Hei, Bu, sepertinya aku tidak sanggup lagi, cepat bawa aku kembali. Meskipun mati, aku harus mati di kediaman Marquis. Ibu, minumlah obat ini. Bibi, kamu harus melihat kami menikah dulu. Bibi hebat sekali, kediaman Marquis sekarang tidak bisa tanpa Bibi. Dasar anak bodoh, kamu pikir itu karena aku sangat penting dan tak tergantikan, bukan karena semua orang tidak mau melakukan tugas berat ini. Bibi, Ingin menjaga kebahagiaan keluarga? Pasti harus ada satu orang yang menanggung semua penderitaan. Begitu orang ini pergi, tugas berat dibagi kepada mereka. Mereka semua tidak mau. Kediaman Marquis tidak akan kacau. Nenek, keberuntungan mengurus rumah ini, mohon bersabar beberapa hari lagi. baru beristirahat 3 bulan sudah ingin kembali? Apakah tubuhmu sudah sembuh total? Bu, tenang saja, sudah sembuh total. Lalu, urusan rumah tangga kediaman Marquis, sekarang siapa yang mengurusnya? Ruan Jingzu, Baru berapa lama dia masuk ke keluarga ini? Kamu biarkan dia langsung mengurus? 3 bulan sudah cukup. Sekarang dia baru merasakan nikmatnya kekuasaan. Sudah lama dia tidak rela menyerahkan kekuasaan kembali padaku. Kalau begitu, kembalilah. Bu, tenang saja, aku punya rencana sendiri. Kamu baru ingat untuk kembali? Sakit selama ini, semua urusan rumah tangga besar kecil jatuh di pundak Jinzu, kamu malah santai di rumah orang tuamu. Aku menantu yang tidak berbakti. Karena Jinzu mengurus dengan baik, mulai sekarang, urusan rumah tangga biarkan dia yang melanjutkan. Sudahlah, kamu. Ningkai akan segera kembali, siap-siaplah. Baik. Akhirnya kembali. Keributan kecil sebelumnya tidak berarti apa-apa. Xiao Ningkai sudah kembali. Pertunjukan yang sesungguhnya baru dimulai. Di kehidupan sebelumnya, aku diceraikan dan gantung diri. Ku dengar, Nyonya Rumah Adipati, setiap hari bersaing dengan istri baru putranya. Hai, menurutku, apakah Nyonya Rumah punya pikiran aneh pada putranya? Kalau tidak, mana mungkin dia begitu tidak tahu diri. Ibu, waktunya minum obat. Sejak berhenti minum obat, semangatku malah jadi lebih baik. Selidiki resep ini, apa? Bagaimana urusan obat Nyonya? Tuan tenang saja. Hamba sudah memeriksa ampas obat. Obat itu menguras ki dan darah, bisa membuat orang perlahan lemah dan mati. Mundurlah. Ibu, ada apa panggil aku? Tadi aku dan Jinzu sedang menikmati bunga di taman. Hati-hati dengan Jinzu dan ayahmu, di antara mereka. Ibu, bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku mau tanya ayah. Yisian, jangan salahkan aku. Aku cedera di medan perang. Hanya dengan cara ini, bisa membuatku. Xiao Ningkai. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah ingin aku pergi. Dia butuh kedok sebagai suami yang sangat mencintai istri yang sudah meninggal, membuatku setelah mati pun tetap menanggung hinaan. Menutupi dosa inses yang sesungguhnya. Yisian, sudah lama tidak bertemu. Aku merasa kau semakin cantik. Omong kosong apa itu, kita sudah setua ini. Anak-anak melihat, bagaimana? Begitu ceroboh. Hahaha, kau adalah istriku, 100 pujian pun, apa urusannya dengan orang lain? Apa kau tidak merindukanku? Jangan sembrono. Cepat masuk. Semua berdiri di sini, di angin, menunggumu. Aku sih tidak apa-apa. Hati-hati, cucumu yang masih dalam kandungan tidak suka. Nyonya harus mengawasi studi Wenyuan, dan juga mengurus pernikahannya, sehingga aku tidak khawatir di belakang, mendapat istri seperti ini, apalagi yang diinginkan. Dak. Terima kasih atas anugerah ayah. Baru saja dihadiahi kaisar. Anggap saja ini hadiah pertemuan dariku sebagai ayah. Di kehidupan sebelumnya, aku sakit begitu lama.
Saat aku muncul di hadapannya, tentu saja aku tidak terlihat menarik. Sekarang kesehatanku sudah pulih. Penampilanku terlihat seperti usia 27 atau 8. Dia seperti anjing yang mengendus-endus mendekat. Tuan Marquis, kamu pasti lelah. Minumlah obat penyembuh luka ini dulu. Ada apa dengan Tuan Marquis? Ada yang mengganggu pikiranmu? Berhari-hari dalam perjalanan militer, luka lama kambuh. Malam ini suamimu benar-benar lelah, aku hanya ingin memelukmu dan diam sejenak. Asi tertaman. Lukaku belum sembuh. Takut gerakanku di malam hari mengganggu mimpi indahmu. Mulai sekarang, lebih baik kita tidur terpisah. Aku pindah ke ruang belajar untuk istirahat. Kesehatan Tuan Marquis yang utama. Aku mengerti. Sepertinya bukan masalah besar. Pasti Tuan Marquis bisa pulih kejayaannya. Istriku, aku akan menjaga kesehatanku. Pasti akan merawatnya dengan baik. Hahaha. Wen Yuan, badanku terasa berat. Bantu aku duduk di kursi goyang, boleh? Di depan umum, itu tidak sopan. Kenapa ayah dan ibu bisa seperti itu? Lalu kita tidak sopan? Ayah terbiasa bersikap kasar di perbatasan. Aku seorang pejabat sipil, tentu saja, berbeda. Buku ini sangat populer di ibu kota akhir-akhir ini. Nyonya, apa kau tidak mengenali? Siapa tokoh asli dalam buku cerita ini? Bahkan aku yang sudah tua ini merasa familiar. Bicara sembarangan, hati-hati mulutmu aku pukul. Ya, apa yang tertulis di buku cerita, mana bisa dibandingkan dengan keharmonisan Nyonya dan Tuan Marquis? Untuk apa Nyonya muda masih membaca buku cerita? Bukankah di depanmu ada sepasang suami istri yang setia? Kau ini wanita tua. Mulutmu cerewet dan menyebalkan. Ruan Jinzu memakai giok yang dihadiahi Xiao Ningkai di pinggangnya. Pasangan yang harmonis. Mana ada yang lebih menarik dari skandal keluarga kaya? Buku cerita ini akan segera ketinggalan zaman. Mereka harus menulis yang baru. Buku berikutnya pasti akan laris lebih baik dari ini. Ruan Jinzu, karena kau menginginkan cinta yang bebas dan berani ini, aku akan memberimu tokoh utama pria yang lebih spektakuler. Apa perlu repot-repot begitu untuk anak selir? Ini daftar mas kawin Jinyin. Silakan periksa. Semuanya diatur seperti waktu saya dulu. Hanya bercanda tadi. Saya tahu kebesaran keluarga Su. Jinyin anak yang baik. Kebetulan suami Tuan Marquis sudah kembali. Harusnya dirayakan dengan meriah. Benar sekali. Kakak laki-laki saya juga sangat suka anak ini, Wen Sheng. Kelak kalau jadi pejabat, pasti masa depannya cerah. Sayangnya dia anak selir. Kasihan, kenapa dulu tidak lahir dari perutku saja? Apa masalahnya? Kamu kan ibu sahnya, dan membesarkannya. Sekarang dia menikahi keponakanmu, tinggal catat Wen Sheng atas namamu. Itu tidak akan merendahkan Jinyin. Nah, baguslah. Mulai sekarang Wen Sheng jadi adik kandungmu. Kalau dia sukses, pasti dia tidak akan lupa membantu kakaknya. Siapa minta bantuan dia? Aku tidak punya adik kandung. Xiao Wenyuan gagal di pemerintahan. Berkumpul dengan banyak anak bangsawan nakal. Sao, ada apa denganmu? Ibu begitu kejam. Aku cuma sekali tidak menuruti kemauannya. Dia lalu mendukung anak selir dari budak rendahan itu, membuat saingan untukku. Dia pikir itu bisa mengancamku? Nanti kalau aku mewarisi gelar, pasti akan kuperlakukan dia seperti itu. Meskipun anak nakal, tidak akan sedurhaka ini. Ibu dan anak seharusnya satu. Sayang dia membuangnya seperti sandal usang. Apa yang tidak dia inginkan? Banyak orang yang menginginkannya. Masih ingin mewarisi gelar. Seorang anak yang penuh dendam padaku. Bagaimana bisa jadi Marquis? Karena kamu menganggap aku sebagai ibu, adalah penghalangmu untuk naik ke panggung tinggi. Maka aku sendiri yang akan membongkar panggung ini. Xiao Wenyuan, lihatlah. Setelah meninggalkan keluarga Su dan ibumu yang kejam ini, apa artinya seorang juara seperti dirimu di ibu kota?
Hahaha. Karena Xiao Wenyuan sudah bermusuhan dengan keluarga Su. Untuk menghindari konflik, pasangan itu hanya bisa tinggal di villa terpisah. Bahkan tidak bisa hadir di meja perjamuan. Oh. Nyonya, dari halaman belakang dilaporkan bahwa istri dari putra sulung sudah mulai melahirkan. Hahaha. Mulai melahirkan? Bukankah pernikahan baru 7 bulan? Kenapa melahirkan sekarang? Perut istri putra sulung sangat besar, menakutkan. Sepertinya sudah hamil sejak lama. Hari ini Istana Markis mendapat 2 kebahagiaan. Nikmati semuanya. Mari rayakan hari ini bersama. Kamu tidak boleh pergi. Pergi hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Itu rumahku. Kamu sudah gila, demi memfitnah Jinzu. Bahkan suamimu sendiri tidak luput. Jinzu hampir membentur tiang. Nama baik seorang gadis lebih berharga dari nyawa. Aku terpaksa melakukan ini. Aku adalah ibumu sendiri. Demi kehormatan Istana Markis. Silakan berangkat, Ibu, jika bisa terulang kembali. Tahukah Ibu akan berakhir begini? Apakah Ibu masih akan memisahkanku dan Jinzu? Hahaha. Ruan Jinzu, di kehidupan sebelumnya, kamu menggunakan kelahiran prematur untuk membuatku menanggung aib. Di kehidupan ini, simpan sendiri fitnah itu. Hahaha. Baru melahirkan, jangan marah. Dia baru saja mengambil seorang selir di luar. Laki-laki mengambil selir itu hal biasa, sangat biasa. Jika hatimu tidak senang, nanti pasti ada alasanmu sendiri. Tapi sekarang yang penting jaga kesehatan dulu. Sekarang perbatasan sudah aman, istana lebih mementingkan sastra daripada militer. Tidak lama setelah pulang, aku dicopot dari jabatan militer, cuma dapat jabatan ringan untuk bertahan hidup. Hari-hari ini terasa seperti orang tua yang uzur. Lebih baik bertahan di perbatasan daripada begini. Jabatan ringan juga ada baiknya. Setidaknya tidak perlu khawatir terus. Apa enaknya tiap hari melamun di depan senjata-senjata ini? Lalu kamu mau apa? Mau apa? Aku bisa apa? 2 orang yang kecewa saling menghibur, indah sekali hubungan ini. Sekarang Ruan Jinzu sudah lama tidak akur dengan Xiao Wenyuan. Hubungan ini hanya tinggal menunggu kesempatan. Jinzu, kamu benar-benar pahlawan besar keluarga Xiao. Aku pasti minta hadiah bagus dari Kaisar. Ini sudah kewajiban menantu. Hanya beberapa anak kecil, masa harus merepotkan yang mulia? Hahaha. Ini cucu pertama Marquis, nantinya akan mewarisi gelar, tentu layak mendapat perlakuan seperti ini, bukan hanya mereka. Kamu begitu lelah. Pasti juga perlu minta gelar kehormatan. Menantu berterima kasih atas pemberian Marquis untuk ketiga anak ini. Mertua yang begitu perhatian, bandingkan dengan selama masa nifas. Suami yang tidak pernah masuk kamar bersalin. Jelas terlihat perbedaannya. Buku apa ini? Kamu begitu menyayanginya. Hanya buku bacaan ringan. Menantu merasa bosan. Beli asal untuk mengisi waktu. Tidak layak di mata ibu. Paling-paling hanya buku cerita. Kalau dia mau baca, biarkan saja, tidak masalah. Aku juga tidak bilang apa-apa. Kalian berdua seolah aku terlalu keras pada menantu. Ya Jinzu, jangan anggap ibumu terlalu serius. Waktu muda dulu, dia juga suka baca buku macam-macam, wataknya aneh. Tengah malam ingin makan daging kambing iris di utara kota, aku juga naik kuda membelikannya. Anak bodoh, barang yang kukirim ke tanganmu masa aku tidak kenal? Mana ada perasaan yang melanggar norma seperti ini? Nona baik-baik, bukannya mencintai pria romantis, malah jatuh cinta pada paman dari pria itu. Kenapa tidak ada? Lihatlah, nyonya besar kita cantik, dan Tuan Markis juga tampan. Bukankah itu seperti tokoh utama dalam buku? Xiao Ningkai,
Karena kau tak bisa memberi Ruan Jinzu status, beri dia mimpi saja. Mimpi ini akan menghancurkanmu. Wen Yuan tidak sehebat ayahnya. Dia bisa punya wanita lain. Kenapa aku tak boleh punya banyak cinta? Sejak Xiao Wencheng menikahi Jingyin, namanya terkenal di ibu kota. Sedangkan kakak laki-lakinya yang jadi juara. Hanya sekejap mata, lalu cepat tenggelam. Di ibu kota makin hanya tahu Xiao Wencheng, tidak kenal Xiao Wenyuan. Nyonya, kedua nyonya dalam perjalanan keluar, diculik bersama oleh penjahat. Jangan panik, masalah sebesar ini, sudah lapor polisi belum, pakai stempel Marquis untuk minta perlindungan istana. Xiao Ningkai baru saja dicopot wewenang militernya. Menghadapi masalah kecil ini, istana, untuk menunjukkan tidak menyia-nyiakan, pasti akan sangat memperhatikannya. Kehidupan sebelumnya, saat kami tiba, Tuan Xiao hanya bisa membawa satu orang pergi, siapa yang mau dibawa, maka kena panahku. sepupu-sepupu tolong aku. Xiao Wenyuan, kau sudah pikirkan baik-baik. Aku pilih sepupu. Jinzu, aku pasti kembali menyelamatkanmu. Kembali menyelamatkanku? Xiao Wenyuan, kau sendiri percaya ucapanmu? Datang lagi yang tidak takut mati. Lepaskan dia. Ah, kau terluka. Duduklah yang tenang. Bermalam-malam, aku terbangun dalam sesak napas. Dan semua ini karena kediaman Marquis, karena keluarga Xiao. Hampir selesai, segera berakhir. Pilih aku. Jangan biarkan dia menodai nama baik Jingyin lagi. Tembak. Jangan. Nyonya, kami sudah menemukan. Penjahat ini adalah pelanggan tetap toko Ruan. Juga kakak angkat yang diakui Ruan Jinzu saat berbisnis. Cukup setia. Menculik istri muda Marquis. Konsekuensinya pahit. Hanya orang bodoh yang menjanjikan akhir yang baik. Karena kau kenal Jinzu, kuberikan kematian yang cepat. Istri muda kedua tidak terluka. Kau baik-baik saja, pulanglah dan hidup makmur. Ruan Jinzu, penyelamatmu sedang berdarah. Kakak angkatmu sudah diam. Pertunjukan ini harus kau jalani dengan baik. Kau terkejut. Wensheng dengar kau diculik, dia memohon banyak orang untuk menyelamatkanmu. Bahkan guru Jiang pun dimintainya datang. Dia membawanya menghadap putra mahkota. Jika tidak, tak mungkin pihak Istana Timur bergerak. Mulai sekarang, kau akan beruntung. Bibi punya selera yang baik. Memilihkan suami yang tepat untuk Jingyin. Ruan Jinzu menggunakan penjahat untuk menguji hati Xiao Wenyuan. Aku ikuti permainannya. Bisa membujuk putra mahkota untuk mengerahkan pasukan istana, itu karena Xiao Wensheng sendiri yang berprestasi. Suamimu luka parah, kau bahkan tidak meneteskan air mata, tapi hanya peduli pada anak haram dan keponakan itu, kau ternyata serakah, tak lagi peduli keluarga ini. Jinzu menangis untukku. Aku ingin menangis, tapi tak bisa. Hari ini Jinzu diculik penjahat, hatiku panik. Melihat tuan muda terluka, aku hanya khawatir tuan muda kenapa-kenapa aku kehilangan sopan santun. Asalkan tuan muda selamat, aku rela menerima hukuman apapun. Karena ingin dia selamat, cepat panggil tabib istana berkerumun di sini, yang tak tahu kira ini acara pemakaman kedengaran sial. Di medan perang, pedang berkilauan tuan muda sudah mengalami badai besar. Jika aku menangis setiap waktu, bukankah air mataku akan habis? Cemburu? Aku belum pernah melihat nyonya sekasar ini. Jinzu adalah ibu dari 3 anak Wenyuan, tidak berguna. Sebagai ayah, bagaimana bisa aku diam saja? Jika nyonya marah padaku, sungguh salah sangka. Aku tahu suamiku dan Jinzu jujur.
Aku hanya marah karena dia membuatmu luka parah. Akulah yang ingin menyelamatkannya, bukan urusannya. Sekarang, orang lain mengira kau cemburu, dia pasti akan jadi gunjingan, kita harus mencari cara untuk meluruskan. Jadi aku berencana menugaskan Jinzu mengurus semua pemulihanmu, dia cakap dalam bekerja. Nenek juga percaya. Ini bisa menghilangkan rasa bersalahnya. Karena kalian ingin selalu bersama. Aku akan beri kalian kedekatan yang paling intim. Nenek, di kehidupan sebelumnya kau meracuniku. Kehidupan ini, biar kau bunuh putramu sendiri. Tuan muda kali ini luka parah, mulai sekarang pindah ke halaman rumahku untuk pemulihan, supaya bisa selalu kurawat. Jinzu teliti, biarkan dia merawat secara langsung, orang lain jangan ikut campur. Selanjutnya tinggal lihat kapan anak bodohku menyadarinya. Wen Sheng sekarang juga sudah menjadi tamu kehormatan putra mahkota. Ibu bijaksana. Dulu jika bukan karena arahan ibu, anakmu tidak akan seperti sekarang. Kau sendiri yang berusaha. Banyak orang yang menawarkan kerjasama. Kau tetap rendah hati, bahkan datang khusus untuk berdiskusi denganku. Meski anakmu punya keputusan sendiri, tapi masih perlu persetujuan ibu. Meskipun di istana sudah ada putra mahkota, namun pangeran mahkota biasa-biasa saja, beberapa pangeran yang sangat cakap, sedang mengincar dengan waspada. Kau memilih putra mahkota, tidak takut kelak salah pilih pihak? Anakku hanya tahu sebelum semuanya jelas, yang sah adalah yang benar. Sebelumnya putra mahkota mengajakku makan. Aku melihat pangeran mahkota hidup sederhana. Putra mahkota makan dengan mangkuk kayu, istri putra mahkota tidak memakai perhiasan emas atau perak, bahkan beberapa pangeran kecil pun menghabiskan nasi di mangkuk mereka. Sekarang dunia damai, putra mahkota berhati, mulia peduli pada rakyat. Jika naik tahta, pasti akan menjadi raja yang sangat baik dan penuh belas kasih dalam mempertahankan warisan. Karena kau sudah punya keputusan dalam hati, mengapa harus bertanya lagi padaku? Asalkan tidak malu pada hati nurani. Lakukan saja dengan berani, hanya saja dia masih meremehkan putra mahkota yang sekarang. Siapa tahu, yang biasa-biasa itu bukannya sedang bersabar dan mengumpulkan kekuatan? Tidak apa-apa, nanti saat jadi pejabat pasti ada guru yang mengajarinya. Anakku masih muda, masih perlu banyak bimbingan dan arahan dari ibu. Dengan kata-kata ibu ini, anakku baru berani melakukannya dengan percaya diri. Anak ini sungguh semakin mirip anak kandungku. Aku lihat sekarang wajahnya juga mirip denganku. Ibu, cepat ikut aku menangkap basah perselingkuhan. Ibu, cepatlah. Begitu tergesa-gesa menangkap perselingkuhan apa, urus dulu perkaranya dengan jelas baru bicara. Hari ini aku libur. Awalnya kupikir Jinzu sibuk dan lelah akhir-akhir ini, mau menghiburnya. Tak kusangka, aku melihatnya bersama Xiao Ningkai, sikap mereka intim. Percakapan mereka sangat mesra, aku bilang, kenapa Ruan Jinzu ini tidak pernah bertengkar denganku, ternyata ada yang menghiburnya. Kau membuat mereka terkejut? Nenek sedang tidur siang. Di halamannya sunyi senyap, aku tidak mengagetkan siapapun. Siapa sangka di dalam halaman nenek, mereka begitu tidak tahu malu, tanpa aturan. Hanya bisa membuktikan semua orang di halaman nenek sudah tahu. Segala hal harus ada bukti, omongan kosong tidak bisa dijadikan patokan. Mungkin hanya merawat orang tua biasa, hanya sesekali mendekat, jangan sembarangan curiga, tidak mungkin hal seperti itu terjadi di halaman nenek. Apa yang saya katakan semuanya benar, saya akan membuat ibu tahu, seperti apa wajah suami yang ibu percayai ini. Saya tidak percaya mereka bisa terus menutupi seperti ini. Xiao Wenyuan, bukti sudah saya berikan ke tanganmu. Tergantung seberapa besar ikan yang bisa kamu tangkap dengan jaring ini. Kurang ajar, berani-beraninya kau menangkap basah ayahmu. Jika orang lain, tentu saya tidak berani. Tapi yang kena selingkuh adalah saya. Dia saja tidak takut apa yang saya takuti. Ibumu saja tidak bicara. Mana ada giliranmu bicara? Ibu, sekarang bukti sudah jelas. Apa ibu masih tidak percaya? Lihatlah buku yang dibaca wanita ini, apa itu mertua menantu, paman keponakan, sekali lihat saja aku sudah jijik. Yisian, kau mau mengajak semua wanita di istana ini mati bersamamu? Jangan lupa, di antara menantu perempuanmu, ada yang bermarga Su. Tuan Hou dan Jinzu benar-benar tidak ada apa-apa.
Ibu, kenapa kau begitu penakut? Karena Tuan Hou memang tidak mampu. Wah, Beruntung aku berdiri jauh. Kalau tidak, kena rok baruku. Tuan Hou mengalami gagal jantung, ditambah meminum obat kuat yang bertentangan secara berlebihan. Racun menumpuk dan pecah. Sekarang hanya bisa menyiapkan peti mati untuk mengusir sial. Kalian semua turunlah. Saya ingin menemani Tuan Hou di perjalanan terakhir ini. kenapa kau mengumbar penyakitku ke publik? Bagaimana? Bagaimana tidak ada gincu di bibir Ruan Jinzu? Kau jadi tidak bisa minum? Mengingat kau akan mati, aku penuhi. Su Yishian, apa salahku padamu? Aku menyakitimu, bedak Ruan Jinzu, aku yang memaksamu memakannya, obat kuat itu. Aku yang memasukkan ke mulutmu, kalau saja kamu makan sedikit, tidak akan secepat ini lemah. Aku masih ingin bermain lebih lama. Kamu sendiri yang tidak sanggup. Kamu masih ingat tidak ibu kandung Wen Sheng, Amian? Dia seharusnya menemaniku sampai tua. Kamu pura-pura mabuk dan memaksanya membunuh seluruh keluarga suaminya. Nona, jaga dirimu. Mereka semua ingin menyakitimu. Wen Sheng adalah satu-satunya keturunan dari keluarga suaminya, dan Wen Yuan juga satu-satunya darah dagingmu. Coba tebak, kenapa kamu selama bertahun-tahun tidak punya keturunan? Karena aku memberimu obat mandul? Kenapa setelah pulang jadi tidak bisa? Juga aku yang memberikannya. Sekarang aku datang lagi memberimu obat. Suamiku, enak obat ini? Anakku. Dasar wanita kejam. Kamu juga coba tebak kenapa kamu ada di sini. Aku takut, Nyonya tidak bisa melihat putra Nyonya. Untuk terakhir kali, sengaja kusuruh orang memindahkan Nyonya ke sini. Nyonya sudah setua ini. Tidak kuat dengan kejutan. Pergi bersama putra juga wajar, kan? Amian, anak yang sangat berbakti, kamu tidak bisa menundukkannya, maka suruh putramu menghancurkannya, membuat Xiao Wenyuan membatalkan pertunangan. Menyebarkan gosip tentang aku dan Jin Yin nenek, hatimu lebih kejam daripada obat. Kamu berani membunuhku? Kebetulan tersisa 2 mangkuk. Nyonya mau minum sendiri atau aku yang menyuapi? Ah, Di luar tidak ada seorang pun. Yang bertugas semuanya pergi menyiapkan buku ulang tahun. Nah, sekarang jadi bagus, bisa langsung siapkan pemakaman. Duka besar di Istana Marquis, Xiaoning Kai Nenek, kalian di jalan menuju alam baka berjalanlah pelan-pelan. Mampus. Lepaskan aku. Tuan Muda Markis benar-benar tidak sabar meskipun Anda adalah Markis tidak boleh membawa senjata terhadap Tan Hualang. Xiao Wenyuan 2 tahun ini makin ekstrim. Sedikit angin berdesir saja sudah curiga. Bahkan pernah curiga, 3 anak yang dilahirkan Ruan Jinzu bukan miliknya. Ditambah lagi beberapa tahun tidak rajin belajarnya sudah mundur parah. Kenapa kamu memberikan barang-barangku kepada Xiao Wensheng? Istri adalah masa depan, juga, padahal, akulah putramu ibu, mengapa begitu kejam padaku? Hahaha, surat pengangkatan gelar bangsawan akan segera turun, akulah pemilik istana ini. Pantas saja. Kau tak pernah menciumku, namun Wensheng selalu berbakti padaku, hujan dan panas pun tak jadi halangan. Ternyata kau bukan anakku. Tanda lahir ini sudah ada sejak anakku lahir. Kau, apa katamu? Wensheng adalah anak kandungku. Ternyata Xiao Ningkai punya rencana jahat menukar bayi. Ya ampun, aku langsung mengenali bahwa ini anak kandungku, ayah mertua. Kumohon laporkan dengan jujur. Gelar bangsawan istana ini tak boleh jatuh ke tangan anak selir. Tenang, Nyonya. Kami melihatnya langsung. Ini tak bisa dipalsukan, gelar bangsawan tak akan jatuh ke tangan salah. Usir anak selir ini. Bawa seluruh keluarganya kembali ke kampung halaman untuk menjaga makam leluhur. Awasi mereka. Jangan sampai pergi selangkah pun. Ibu, akulah putramu, aku darah daging keluarga Su.
Ibu. Ternyata aku benar-benar putramu. Pantaskah aku ingin melindungimu? Ternyata karena pertalian darah. Kau yang akan menjadi ayah, masih bertingkah seperti anak kecil? Maksud ibu, Jinren hamil? Cepat periksa saja. Istrimu sendiri akhir-akhir ini sering mengantuk. Kau tak menyadarinya. Bagaimana kau bisa menjadi ayah? Tapi Jingin tiap malam mengoleskan obat di punggungnya untuk membuat tanda lahir palsu. Belum tentu dia mengantuk karena hamil. Dia setiap hari minum obat penenang, jadi wajar jika agak ceroboh. Aku akan menyuruhnya menganggap ibu sebagai ibu kandung. Semoga dia selamat dan kaya raya seumur hidup. Kini terbukti semua. Semuanya terbukti benar. Ini adalah hadiah terakhir dari Amian untukku. Buang semua barang kotor. Rumah ini jauh lebih bersih. Akhirnya, istana Marquis Changping milikku. Markis dan nenek pergi secara mendadak. Pembukuan rumah ini, saya sendiri sudah memeriksanya. Terserah Nyonya. Pengeluaran tahun lalu 30.000 tahil. Ruan Jinzu sebagai pengurus mengeluarkan 60.000 tahil dalam 2 tahun ini. Ruan Jinzu mengira mengosongkan perak istana untuk menutupi bisnis keluarganya, tanpa sepengetahuan siapapun. Dia tidak tahu kemana setiap aliran pergi. Aku mengawasi dari bank keluarga Su. Wen Yuan, jangan minum lagi. Selagi wanita gila itu belum sadar, bawa ini. Ambil beberapa perak untuk menjaga makam. Tanpa uang, itu artinya menunggu kematian. Itu ibuku. Dia benar-benar akan mengusirku. Itu karena kerasukan. Dengan uang, kemanapun pergi bisa bangkit kembali. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Ini adalah maharku. Uang pribadi, ibu bahkan mau merampas uang untuk hidup. Uang pribadi. Jepit rambut koral merah ini dari perbendaharaan pribadi nenek. Gelang emas ini adalah hadiah kekaisaran saat Marquis kembali dengan kemenangan. Menggelapkan barang hadiah kekaisaran dan menjualnya, menurut hukum, harus dihukum mati. Angkat semuanya. Setiap tahil perak yang digelapkan dari istana, setiap helai benang sutra, jangan berikan pada mereka. Su Yishian, Su Yishian. Kamu akan mati kejam. Kamu ingin mematikan seluruh keluargaku. Bukan aku yang mematikan kalian, tapi keserakahan kalian sendiri. Ibu, kumohon, tinggalkan sedikit saja. Aku ini anak kandungmu. Ayahmu sebelum mati mengakui bahwa kamu bukan anak kandungku. Itu bohong. Kebohongan untuk mendukung Xiao Wensheng. Benar atau tidak, itu sudah tidak penting. Yang penting adalah istana Marquis sekarang. Akulah yang berkuasa. Sampaikan kepada keluarga Su. Mulai besok, aku akan mengambil alih lantai 1, 3 perkebunan di pinggiran ibu kota itu. Setelah membersihkan hama ini, selanjutnya, biarkan papan nama emas istana Marquis Changping benar-benar menunjukkan kekuatannya. Saat Ruan Jinzu menjadi kepala rumah tangga, para pengurus yang memotong gaji kalian dan mengeruk keuntungan secara diam-diam. Hari ini sudah kuserahkan semuanya ke pengadilan. Mulai hari ini, gaji kembali seperti semula. Dan siapapun yang setia pada tugas akan mendapat gaji 2 kali lipat di akhir tahun. Jika ada yang bermuka dua, yang mencoba menipu majikan, Ruan Jinsu adalah cerminan masa depan kalian. Terima kasih atas anugerah Nyonya. Bersedia mati demi Nyonya. Nona besar, ini 3 perkebunan milik Istana Markis, dan akta tanah untuk 5 toko. Ruan Jinzu sebelumnya, untuk menutupi kerugian, Anda telah menggadaikan properti ini kepada rentenir. Besok adalah tanggal jatuh tempo. Dia ingin aku langsung menanggung hutang besar begitu mengambil alih. Cara bisnis Ruan Jinzu seperti ini, hanyalah mainan anak-anak di hadapan keluarga Su. Bos rentenir yang dia kira, sebenarnya aku. Sepupu itu? Katakan pada sepupu laki-laki,
aku sudah mengambil kembali akta tanah. 3 perkebunan ini akan kuubah menjadi villa mewah terbesar di ibu kota, khusus untuk putri bangsawan berlibur dan bersenang-senang. Bibi, baru saja mengambil alih sudah mau membangun besar-besaran. Para pejabat sensor di luar pasti akan mengawasi istana Marquis, mengatakan, kita boros. Jin Yin, yang ingin kulakukan bukan kemewahan, tapi bisnis. Papan nama istana Marquis ini adalah tiket masuk termahal di ibu kota. Aku ingin semua nyonya di ibu kota bangga bisa masuk ke villa mewah. Nanti yang kita hasilkan bukan perak, tapi koneksi seluruh dinasti Daking. Kudengar Nyi Agung dari Istana Marquis Changping menjadi gila dan tidak mau menjanda. Dia mau berbisnis. Apa yang kau tahu, itu putri keluarga Su, akan berubah lagi. Kayaknya angin di ibu kota ini akan berubah lagi. Ruan Jinzu, kamu minder karena status pedagang. Aku akan menggunakan status ini untuk mengatur segalanya di ibu kota. Villa ini sungguh indah seperti lukisan. Kakak Su, idemu sangat kreatif. Para saudari, jangan sungkan. Villa ini bukan untuk mencari uang, hanya untuk memberikan kita para wanita di rumah besar ini tempat yang tenang untuk minum teh dan menikmati bunga, untuk menghindari panas. Untuk memasuki villa ini, harus bayar 1.000 tael perak untuk mendapatkan kartu Rui. Yang aku inginkan bukan uang di kantong mereka, tapi pergerakan suami mereka di istana. Hahaha, Bibi. Kartu Rui gelombang pertama sudah dikeluarkan lebih dari 100. Semuanya adalah keluarga pejabat penting istana. Awasi istri dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Keluarganya baru-baru ini sedang mempersiapkan renovasi. Mereka paling tahu berita tentang sungai. Omongan para istri ini bisa menyelamatkan nyawa, juga bisa membunuh. Buka matamu dan lihat. Ini adalah cucu tertua dari Markis. Aku adalah istri dari putra sulung Markis. Kenapa aku tidak boleh bertemu? Nyonya memerintahkan. Mereka yang berpakaian tidak rapi, mereka yang ribut dan membuat onar, tidak akan dilayani. Lihat. Wanita tua beracun itu menghambur-hamburkan uang kita di sini. Sementara kalian sengsara di desa, pergi bersujud kepada leluhur. Minta uang padanya. Tidak ada uang, tapi ketiga anak ini, aku akan mengirim mereka ke sekolah keluarga Su, dididik oleh guru terkenal. Sedangkan kau yang menyesatkan cucu sah, berniat jahat. Jika kau muncul lagi di ibu kota, dalam radius 50 li, aku akan melaporkan ke polisi. Menangkapmu atas tuduhan mencuri dana publik. Ruan Jinzu, kau ingin menjadikan anak-anak sebagai alat tawar? Aku akan hancurkan akar kekuasaanmu. 3 anak ini mulai sekarang hanya kenal keluarga Su, tak kenal keluarga Ruan. Kakak Su, tempat ini memang indah, tapi akhir-akhir ini ada kabar di ibu kota, bahwa putra sulung Marquis tinggal di desa menjaga makam hidupnya sengsara. Kakak di sini menghasilkan banyak uang setiap hari, takutnya reputasi agak. Anak durhaka itu membuat ayahnya mati karena marah durhaka pada neneknya. Kaisar memerintahkannya menjaga makam untuk bertobat. Jika adik merasa kasihan padanya, silakan memohon kepada Kaisar dan bawa dia ke rumahmu. Kakak bercanda, aku cuma mendengar kabar angin. Bibi, istri Menteri Pekerjaan Umum tadi pamer ke orang sebelah, katanya suaminya baru saja untung besar di tambang Gunung Barat, bahkan sudah menyiapkan hadiah ulang tahun putra mahkota emas murni. Tambang Gunung Barat milik negara? Dari mana dia punya tambang pribadi? Periksa apakah uang itu mengalir ke Istana Timur. Angin di ibu kota ini menggerakkan sehelai rumput. Aku bisa menelusuri dan menangkap ular di baliknya. Ibu, di sidang istana hari ini ribut besar soal tambang Gunung Barat. Putra mahkota mengusulkan Menteri Pekerjaan Umum untuk inspeksi padahal ingin menutupi kekurangan. Istri menteri itu di tempatku sudah membocorkan semua kartunya. Ini rekaman kesaksian istri menteri itu Wen Sheng. Pegang ini. Besok di depan putra mahkota. Jangan hanya tidak membongkar tapi juga sukarela membantu. Buat putra mahkota merasa kau benar-benar anak buahnya baru dia akan tunjukkan titik lemah sebenarnya. Di kehidupan lalu, keluarga Su dihabisi tikus-tikus itu. Di kehidupan ini, aku akan buat tikus-tikus itu jatuh satu persatu ke dalam lubang yang kugali sendiri.
Awasi kantor Menteri Pekerjaan Umum. Begitu dia keluar kota, bunuh tanpa ampun, samarkan sebagai perampok. Siapa yang menyentuh keluargaku pasti mati. Emas ini akan dipersembahkan ke Istana Timur suamiku. Berjasa besar di Gunung Barat. Mulai sekarang, siapa berani meremehkan Kementerian Pekerjaan Umum? Bodoh. Ruan Jinzu, wanita pedagang seperti itu, hanya mencari keuntungan kecil, tapi Nyonya Menteri ini serakah akan uang pembelian nyawa. Semakin dia pamer, semakin cepat titik lemah putra mahkota terbongkar. Wen Sheng. Ku dengar ibumu mendirikan villa permai di pinggiran ibu kota. Para bangsawan di ibu kota berduyun-duyun ke sana, Nyonya Menteri Pekerjaan kemarin juga ada di sana. Apakah dia pernah menyebut soal Gunung Barat? Yang mulia, ibuku memang bilang Nyonya Menteri itu berwatak murah hati. Hari ini aku justru ingin meminta izin. Urusan tambang di Gunung Barat rumit, Tuan Menteri sendirian bekerja keras, sangat melelahkan. Aku bersedia menjadi wakilnya, untuk menggantikan Yang Mulia membuat pembukuan itu rapat tanpa celah. Hahaha, bagus, Wen Sheng sungguh pahlawanku. Denganmu mengawasi, aku tenang. Ibu, putra mahkota sudah mengizinkanku keluar kota mengawasi tambang. Tapi aku menemukan apa yang terkubur di bawah tambang itu bukan besi, adalah cetakan koin tembaga ilegal. Mencetak uang ilegal, itu kejahatan makar yang hukumannya mati. Putra mahkota ingin menjadikanmu kambing hitam. Ini rahasia keluarga Su yang dibangun di Gunung Barat selama bertahun-tahun, jalur perdagangan. Wen Sheng, setelah kau masuk ke tambang, jangan periksa buku, periksa orangnya. Ada lorong rahasia di sini, menuju tebing curam. Kalau benar-benar tiba saat penutupan gunung dan pencabutan nyawa, keluar lewat sini. Hehe, Tuan Tan Hua, di tambang ini banyak aturan, kau harus ikut dekat, jangan sampai tersesat. Karena kau ingin bermain api, biarkan api Gunung Barat ini membakar bawah singgasanamu. Mencetak uang ilegal. Tuan, Yang Mulia Putra Mahkota, ini akan menghancurkan fondasi dinasti Qing. Tuan Tan Hua, emas Gunung Barat ini indah. Sayangnya, yang sudah melihatnya tak bisa membawanya keluar hidup-hidup. Yang Mulia berkata, Gunung Barat runtuh, Tuan Tan Hua gugur dalam tugas, istana pasti akan memberi hadiah besar, keluarga bangsawan. Nyonya, Gunung Barat meledak, Tuan Muda kedua masih di dalam? Setelah debu menghilang, aktifkan lorong rahasia keluarga Su. Wen Cheng memiliki sesuatu yang aku butuhkan. Xiao Wen Cheng, jangan buat aku kecewa. Ini langkah pertamamu menjadi menteri berkuasa. Ibu, misi berhasil. Kerja bagus. Bagaimana keluarga Su tahu lorong ini? Xiao Ningkai yang bodoh itu cuma tahu membunuh musuh. Tapi tidak tahu peta tambang Gunung Barat sudah difotokopi keluarga Su 20 tahun lalu. Tuan, kau pikir kau setia pada putra mahkota. Sebenarnya kau hanyalah bekas yang dibuangnya. Mau selamat? Ibu, sekarang kita temui putra mahkota dan mengaku. Tidak pergi ke kantor gubernur ibu kota, bunyikan genderang pengaduan yang lama tersimpan. Karena dia ingin Wen Cheng mati. Maka aku akan membuat putra mahkota itu jatuh dari kursinya dulu. Wen Cheng, bunyikan itu. Suara ini bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk arwah yang dikubur rumah bangsawan. Hamba Xiao Wencheng dari rumah bangsawan Changping, mewakili ribuan pekerja tambang Gunung Barat yang mati, mohon keputusan raja. Nyonya, suara ini pasti sampai ke istana. Kita sudah membuat masalah besar. Jika tidak menembus langit, bagaimana setan pemangsa itu mau melepaskan? Di kehidupan sebelumnya, keluarga Su demi menjaga nama baik, mengalah langkah demi langkah. Akhirnya seluruh keluarga dihukum mati. Di kehidupan ini aku akan jadikan genderang ini lonceng kematian mereka. Tang Hualang, bukankah kau sudah gugur? Genderang ini tidak bisa sembarangan dibunyikan.
Berani sekali, pengkhianat, berani menyamar sebagai pejabat istana, menyebarkan fitnah untuk menipu rakyat. Hai, tangkap orang gila ini dan bunuh saja. Aku di sini membawa bukti pencetakan uang palsu di Isishan. Dan di belakangku ada wakil Menteri Pekerjaan Umum dengan pengakuan tulisan tangannya sendiri. Siapa yang berani membunuhku, itu berarti bersalah atas pengkhianatan juga. Pasukan pengawal istana belum tiba. Orang-orang Pangeran Mahkota bergerak cepat. Apa? Hukum dinasti Daking sejak kapan menjadi milik Chu? Wenseng, hentikan jenderangnya. Sekarang saatnya melihat para rubah tua itu saling membantai di bawah senja yang merah darah. Tidak ada penyerahan. Xiao Aiking, bukankah kau sudah mati di tambang Sishan? Jelaskan padaku, mengapa genderang ini berbunyi? Hamba selamat dari maut, bukan karena dendam pribadi, melainkan demi dasar dinasti Daking. Hamba sendiri melihat di Sishan tempat pencetakan uang palsu. Besar sekali skala operasinya, cukup untuk mengacaukan seluruh tatanan hukum. Ayahanda, pasti Xiao Wensheng disuruh orang untuk memfitnah dan menjebak. Tambang Sishan sudah runtuh, tidak ada bukti. Yang mulia benar, tidak ada bukti. Tapi bagaimana jika Wakil Menteri Pekerjaan Umum masih hidup? Hamba, Su, seharusnya tidak campur tangan dalam urusan negara. Namun, sebagai janda Markus Changping, hamba tidak bisa tinggal diam melihat keturunan setia difitnah oleh orang jahat hingga gugur. Wakil Menteri Pekerjaan Umum sekarang ada di luar aula. Dia mengaku siapa yang memberinya bubuk mesiu, dan siapa yang memerintahkan pembantaian di gua. Diam, kau seorang perempuan rumahan. Berani berteriak di hadapan kaisar? Ayahanda, Su bersekongkol dengan keluarga Su, niatnya tercela. Aku belum mati. Kau terburu-buru membuat uang palsu dan membeli pasukan untuk mengambil nyawaku. Sampaikan titahku. Pangeran Mahkota tidak bermoral, berniat makar, mulai hari ini, dikurung di pengadilan kerajaan, dilarang keluar tanpa izin. Hahaha. Xiao Aiking, kau merangkak dari timbunan mayat, kau berhasil menyingkirkan pengkhianat ini untukku. Menurutmu, bagaimana aku harus menghadiahimu? Saya tidak meminta hadiah, semoga kaisar selalu sehat, semoga negara Daking kokoh selamanya. Abadi, sepertinya aku tidak akan sempat melihatnya. Nyonya Su, anakmu yang baik hasil didikanmu, keluarga Xiao sangat beruntung memiliki dirimu. Yang mulia terlalu memuji. Saya hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Buat titah, Xiao Wensheng berjasa mengungkap kasus pengkhianatan. Dipromosikan menjadi pendamping Akademi Hanlin. Diizinkan naik kuda di kota terlarang, Nyonya Su dari Wangi Changping. Berjasa dalam mendidik anak, setia dan berbudi. Dan satu, dianugerahi buku emas dan stempel emas. Mendapat gaji rangkap, jabatan Wangi Changping diwariskan turun-temurun. Tidak akan pernah diturunkan pangkatnya. Hamba berterima kasih atas anugerah yang mulia. Semua mundur, aku lelah. Ibu, semuanya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Wensheng, mulai sekarang, kau terus saja melangkah ke depan. Hal-hal kotor dan busuk yang seharusnya dikubur di bawah tanah. Biarkan saja terkubur selamanya. Ajaran ibu, Wensheng mengingatnya dalam hati. Di kehidupan sebelumnya, aku pikir posisi Nyonya Rumah Adipati. Itu adalah segalanya bagiku. Di kehidupan ini baru tahu. Beban terberat di dunia ini, bukanlah mengurus rumah tangga. Melainkan menjadi diri sendiri yang diinginkan. Wensheng akan menjadi pejabat terbaik di Daking. Wangi Changping akan menjadi kediaman paling bersih di ibu kota. Dan aku akhirnya bisa menjadi diriku sendiri.